Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hagen, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Pieter Both. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesuraman kolonialisme.
Jalur Rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Sudah menonton atau menyaksikan cuplikan video yang menjelaskan jalur rempah Nusantara. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang jalur rempah Nusantara. Atau yang lebih tepatnya rempah-rempahnya. Rempah-rempah telah menjadi komuniti perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Perdagangan tersebut dijalankan oleh kerajaan tertua di Maluku Utara, mendahului Ternate dan Tidore, yakni Bacan. Perdagangan asing datang ke Sriwijaya untuk mendapatkan sejumlah komuniti dagang dari komuniti itu. Dari Nusantara diantaranya cengkeh, pala, lada, dan kayu cendana. Terus komuniti itu bahwa dari pulau-pulau timur, pelabuhan Jawa Timur, demikian juga komuniti lain berupa getah-getah yang berbau wangi dan kapur barus dari Sumatera Utara dan Borneo atau Kalimantan. Komoditi-komoditi tersebut merupakan daya tarik khusus bagi pedagang asing untuk datang melakukan perdagangan maritim dengan Sriwijaya dalam abad ke-7. Charles van Fransen berpendapat bahwa perdagangan antara Maluku Utara Jawa telah berada sejak abad ke-10 Masehi. Melalui kota-kota pelabuhan di Jawa, rempah-rempah disalurkan ke India oleh pedagang-pedagang Gujarat. Kegiatan ini semakin meningkat dalam abad ke-13. Pada abad ke-11, seorang bangsawan Rhineland memesan cengkeh dari Maluku. Ketika Paus Urban II menyatakan Perang Salib pertama di Clermont tahun 1095, selera pedagang rempah-rempah sudah mapan. Tanpa mengesampingkan semangat keagamaannya, perang itu pun juga membawa prospek yang menguntungkan untuk kepentingan duniawi atau ekonomi yang sehingga mengubah komoditi ini digunakan dan diperoleh di Eropa. Ini tentang perdagangan jalur rempah. Sebelum di perdagangan sejarah global, rempah-rempah tumbuh liar di Maluku. Manfaat belum banyak diketahui, juga nilai ekonominya. Aroma yang harum yang dikeluarkan pada musim panen merupakan pemandangan umum untuk di sana. Penduduk lokal memanfaatkannya sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Para pemimpin setempat mempunyai kebiasaan mengumpulkan cengkeh pada masa panen. Ketika pelaut Inggris yang terkenal Francis Drake tiba di Maluku Utara tahun 1579, dia dijamu oleh Sultan Bahbullah dengan berbagai menu makanan yang teracik dengan cengkeh.
Terus membutuhkan pusat perdagangan diawali lewat level memicu akselerasi yang sangat cepat bagi perekonomian. Industri-industri baru membawa kekuatan konsumsi baru dan permintaan terhadap komoditi mewah dari timur itu secara meningkat. Secara segera setelah Perang Salib pertama di Genoa, Pisa, dan Venesia mengirimkan armada ke timur. Sebagai ganti atas penyediaan armada dan perlindungannya, mereka memperoleh konsesi komersial di beberapa kota yang telah diduduki dan menjarah muatan kapal maupun yang bisa didapatkannya. Dan ini cengkeh dan lada. Sejarah rempah menyebutkan ada beberapa jenis tanaman yang dikenal sebagai rempah-rempah, yaitu lada, kayu manis, pala, dan cengkeh. Hasil bumi tersebut memiliki kisah erotis dan sekaligus membuka jalan imperialisme di dunia. Rempah-rempah menjadi simbol sosial bagi penggunanya, khusus di Eropa sejak zaman kuno atau Yunani dan Romawi, dan abad pertengahan, bahkan zaman modern. Hanya kalangan bangsawan dan kaum kaya dapat membelinya. Tetapi tidak berarti kaum miskin tidak mau memilikinya. Mereka tetap mengimpikannya. Jenis-jenis rempah yang dimaksud dalam buku ini adalah cengkeh, pala. Terus komoditi ini hanya dihasilkan di Maluku. Pedagang-pedagang Melayu mengatakan kepada Tom Peirce di Malaka, dalam The Small Oriental of the Tom Peirce, bahwa Tuhan hanya menciptakan pala untuk Banda Cengkeh untuk Maluku. Sebelum tahun 1514, Portugis menyebut bahwa Maluku sebagai as is has the Crown kepulauan cengkeh. Pedagang-pedagang Arab menyebutnya Jariat al-Muluk atau daerah banyak tuan. Dalam catatan hariannya menulis bahwa cengkeh tidak terdapat di dunia kecuali di 5 pulau, yakni Ternate, Tidore, Montier, Makian, dan Halmahera. Tanaman itu disebut Cianhe atau Kohomde di Saranghanai, sebuah pulau di bagian selatan Mindanao. Dan sekarang ini jejak jalur perdagangan rempah di Kalimantan Selatan. Menurut Mansur SPD M. Hum, perdagangan lada di Kalimantan Selatan ini terjadi pada Kesultanan Banjar pada abad 16 hingga abad 18. Budidaya tersebut dilakukan orang-orang Biajau atau Ngaju atau Dayak Ngaju, tepatnya lahan untuk menanam lada di tanah berlumpur sepanjang aliran Sungai Barito dan anak sungainya. Terus lada merupakan komoditas
barter orang Biaju tersebut. Namun semenjak orang Banjar mengenal lada dari orang Biaju atau Dayak Ngaju, kendali lada diambil alih orang Banjar. Dan pola budidaya lada berkembang dengan cara memaduk, yakni satu di antara kearifan lokal Banjar dalam budidaya lada. Pada perkembangannya, pesisir Sungai Barito berkembang pemukiman orang Melayu di Kampung Kuin. Muncul embrio perdagangan lada di wilayah tersebut hingga terbentuknya Kesultanan Banjar tahun 1526. Semakin berkembang aktivitas perdagangan di Banjarmasin menjadi sentra perdagangan. Hal ini juga dipicu oleh tingginya permintaan dari Tiongkok terhadap lada. Pasang surut lada Banjar. Masa keemasan perdagangan lada dan ekspansi perdagangan asing Kesultanan Banjar tahun 1734 sampai 1778. Era ini dicirikan tampilnya Kesultanan Banjar di jalur perdagangan internasional. Bahkan VOC menggelari Sultan Banjar dengan Koning van het Pepergreepte atau pangeran dari Bukit Lada. Terus lada Banjar yang dikenal harumnya mengundang pedagang Cina, diikuti dengan ekspansi VOC, AIC, dan pedagang asing lainnya yang berebut komoditas lada di Banjarmasin. Bahkan selain alat tukar lada Banjar juga dijadikan alat penawaran utang untuk Sultan Banjar atau utang yang tidak perlu dibayar dengan uang tapi dengan lada. Bahkan pengajuan kontrak dagang para pedagang-pedagang menggunakan lada. Terjadi benturan tradisi lokal dan kapitalistik. Dinamika hingga tahun 1778, monopoli dan kontrak dagang Eropa perlahan memudar tradisi dagang pembelantikan, dan sejak itu pedagang lada di Kesultanan Banjar merosot. Adapun faktor yang mendorong kehancuran perdagangan lada di Banjar pada tahun 1852, muncul Undang-Undang Sultan Adam atau UUSA yang mengatur kepemilikan tanah, penghapusan tanah apanas, dan tragedi memuncak dengan adanya Perang Banjar hingga dihapusnya Kesultanan Banjar pada tahun 1860 secara sepihak oleh kolonial Belanda. Sisa monumental jejak rempah. Meski saat ini lada Banjar kehilangan harumnya, namun jejak-jejak monumental rempah Banjar masih tersisa. Kawasan pelabuhan merupakan bukti aktivitas budidaya dan perdagangan rempah lada sebagai bagian dinamika Kesultanan Banjar. Terus perkebunan lada yang terbesar di Desa Padang Panjang, Desa Purwai, Desa Salingkung di Kecamatan Jaro, Kecamatan Bintang Ara, serta Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong.
Semua perkebunan tersebut telah dilindungi dan masuk dalam daftar tinggalan budaya Kalimantan Selatan. Melalui arkeologis yang tersisa, harum lada Banjar menyengat sebagian hidangan dalam tradisi kuliner Banjar saat ini. Terus jenis-jenis rempah berupa lada hitam, palawija, rempah-rempah dan getah damar, barus kemenyan, dan minyak kelapa. Jalur pertama perdagangan ini sudah dimulai sejak abad 7 dan 8 Masehi melalui Goja atau Gujarat sebelum masuk ke Semenanjung Malaka. Jalur perdagangan Hindia Belanda berikutnya melalui Kepulauan Madagaskar antara abad 12 sampai 14. Sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia, dan ini di antara kurun abad itu, perdagangan Cina Utara melalui jalur di wilayah Asia untuk berdagang tekstil, manik-manik, kaca, serta keramik. Selama proses perdagangan tersebut, alkulturasi budaya seperti bahasa, tradisi, lisan, ritual, dan mitologi terjadi. Begitu juga perilaku budaya Asia dan Melayu telah berasimilasi dengan rumpun budaya Austronesia.